Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan yang akan menjelaskan tentang pendanaan spontan. Kami terdiri dari 2 anggota, di mana anggota tersebut ialah Aldi Sucipto, NIM 1905-9003, dan saya sendiri, Anissa Husni, NIM 1905-9005. Baiklah, pemateri pertama ialah saya dan pemateri kedua ialah Aldi Sucipto. Be watching. Hello everyone. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan poin-poin definisi serta kelemahan dan kelebihan pendanaan spontan. Nah, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Dapat kita lihat dari penjualan perusahaan itu sendiri, atau bersumber dari pendanaan yang diperoleh dari operasi normal yang bersumber dari 2 sumber pembiayaan, yaitu utang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Ini diakibatkan oleh jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh utang dagang dan utang akrual. Nah, utang dagang dan utang akrual ini merupakan unsecured short-term financing, di mana sumber pembiayaan jangka pendek ini yang diperoleh tanpa menjaminkan aktiva tertentu sebagai agunan. Ada beberapa bentuk sumber dana spontan lainnya seperti utang dagang, rekening-rekening akrual seperti pembayaran upah atau gaji, dan pembayaran pajak. Nah, jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktivitas perusahaan berubah, maka sumber pendanaan juga ikut berubah secara otomatis. Jenis pendanaan spontan yaitu memiliki keunggulan, di mana keunggulan utang dagang perusahaan ini dapat memberikan laba bagi perusahaan di masa depan. Nah, pada tahun 1963, Modigliani dan Miller mempublish teori keduanya yang berbunyi yaitu semakin besar atau banyaknya utang yang digunakan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan yang mengakibatkan peningkatan harga saham. Selain kelebihan, pendanaan spontan juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan pendanaan spontan ini ialah semakin besar utang dagang yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kebangkrutan kemungkinan. Nah, ini semua disebabkan karena kemungkinan tidak membayar bunga yang tinggi akan semakin besar, dan pemberi pinjaman bisa membangkrutkan perusahaan jika dia tidak mampu membayar utang tersebut. Nah, selanjutnya pemateri kedua yaitu Aldi Susto akan menyampaikan materi selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berikutnya itu tentang perhitungan utang dagang. Di dalam utang dagang ini terdapat 2 cara perhitungan. Yang pertama yaitu annual percentage rate atau yang sering disingkat dengan APR. APR ini adalah sebuah perhitungan di mana ketika sebuah perusahaan belum menggunakan atau belum mengaplikasikan bunga dari utang dagang. Rumusnya itu APR sama dengan persen dari potongan per 100 dikurang persen potongan dikali 360 per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan. Kemudian cara perhitungan yang kedua yaitu ada percentage annual yield atau yang sering disingkat dengan APY. APY adalah sebuah perhitungan ketika di mana sebuah perusahaan sudah mengaplikasikan atau sudah menggunakan bunga dari utang dagang. Rumusnya itu APY sama dengan 1 ditambah persen dari potongan per 100 dikurang persen potongan pangkat 360 per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan dikurang 1. Materi berikutnya yaitu tentang contoh utang dagang di dalam kehidupan nyata. Contohnya itu adalah pada sebuah perusahaan yang bisnis utamanya adalah penjualan sepeda motor Honda. Salah satu aktivitas utama dari
perusahaan ini adalah melakukan pembelian produk secara kredit. Nah, pembelian secara kredit tersebut akan memunculkan sebuah kewajiban yang disebut dengan hutang dagang, di mana hutang dagang ini merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Hutang dagang yang dilakukan di dalam perusahaan biasanya memiliki 3 jenis, yaitu ada hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek yaitu hutang yang memiliki jangka waktu yang singkat, biasanya itu tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah yaitu hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek, tetapi juga tidak terlalu lama. Biasanya jangka waktunya itu adalah lebih dari 1 tahun, tetapi tidak kurang dari 5 tahun. Kemudian yang terakhir ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya lebih lama dari jenis hutang lainnya. Biasanya jangka waktu hutang ini adalah 5-10 tahun. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian dari penjelasan kelompok 1 tentang pendanaan spontan. Semoga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.